Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan harta haram muamalat kontemporer dalam sekolah fikih muamalat. Tema kita pagi ini tentang bunga bank itu riba. Kita akan lihat dari halaman 410 dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer sampai 417. 410 sampai 417. Di 410 kita masih bahas tentang riba dain, karena riba kan kemarin kita bagi menjadi dua. Ada riba dain dan ada riba bai'. Riba dain itu yang kaitannya dengan utang piutang, riba bai' itu kaitannya dengan jual beli atau barter. Baik, silakan dibaca halaman 410. Kapan riba dain boleh dilakukan? Berbeda dengan gharar yang dibolehkan dengan nisbah sedikit, riba dain tetap diharamkan walaupun jumlahnya hanya sedikit. Tidak ada keringanan sedikit pun dalam jumlah riba, hukumnya haram sekalipun kecil. Riba dain atau kaitannya dengan utang piutang tetap haram walaupun jumlahnya kecil. Tetap haram walaupun jumlahnya kecil. Ya. Imam Malik berkata, adapun riba selamanya wajib dikembalikan dan tidak dibolehkan baik banyak maupun sedikit. Ya, terus Al-Baji. Al-Baji wafat tahun 474 Hijriah berkata, membuat persyaratan pertambahan dalam utang adalah riba meskipun sedikit, dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa setiap pertambahan utang itu adalah riba. Itu Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah berkata, riba diharamkan baik jumlah uang ribanya banyak maupun sedikit. Terus para peserta simposium ekonomi Islam di Qatar sepakat riba mutlak diharamkan. Tidak ada perbedaan antara riba yang dilakukan dalam jumlah besar atau kecil. Juga berbeda dengan gharar yang dibolehkan jika berkaitan dengan hajat. Dengan hajat orang banyak akan transaksi tersebut. Riba dain tetap diharamkan sekalipun transaksinya dibutuhkan oleh orang banyak, kecuali dalam keadaan darurat. Riba dain boleh dilakukan dengan ketentuan mengangkat sebuah darurat. Ya, di sini ya riba dain juga tetap diharamkan sekalipun transaksinya dibutuhkan oleh orang banyak. Sekalipun transaksinya dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, kecuali namun dalam keadaan darurat, riba dain boleh dilakukan dengan ketentuan hanya untuk mengangkat sebuah darurat. Dengan ketentuan hanya untuk mengangkat sebuah darurat. Ya. Hal ini karena riba dain merupakan riba yang diharamkan atas asas maksud atau tujuannya dan bukan diharamkan hanya karena dapat mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan atau tahrim wasail. Maka sebuah kebutuhan yang tidak masuk kategori darurat tidak dapat memberikan dampak terhadap hukum asal haramnya riba jenis ini. Jadi ada yang haram itu ada dua macam, berarti haram karena maksud. Sebagai tujuan ya, sebagai tujuan. Ada juga karena sebagai perantara, wasail. Sebagai perantara.
Nah, riba dain itu haram karena sebagai maksud atau tujuan, bukan sebagai wasail atau perantara. Maka kalau bukan dalam keadaan darurat tetap diharamkan. Maka kalau riba dain bukan dalam keadaan darurat tetap diharamkan. Ya, terus. Ibnul Arabi wafat tahun 453 Hijriah berkata, Idza nuhiya an syai'in bi'ainihi lam tu'assir fihi al-hajah. apabila sesuatu diharamkan karena zatnya, maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya. Ya, jadi tetap haram walaupun ada hajat di situ. Ya. Tetap haram kecuali kalau keadaan darurat. Lihat di bawahnya. Kecuali darurat dapat membolehkan riba dain berdasarkan firman Allah, Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu melakukannya. Al-An'am ayat 119. Jadi riba dain dalam keadaan hajat, ya, ini tetap haram. Namun dalam keadaan darurat, ya, dibolehkan. Kalau darurat itu berarti nanti mengakibatkan doror besar. Ya, bisa mengakibatkan kematian. Namun kalau dalam keadaan hajat, kalau hajat di sini sifatnya ya dibutuhkan saja. Ya, pelengkap saja, dibutuhkan. Tetapi tidak sedarurat yang tadi disebutkan. Ya. Terus Ibnu Ashur wafat tahun 1393 Hijriah berkata, anna riban nasi'ah yusannafu fil maqsadi ad-daruri wa lihadza fala tujizuhu al-hajatu al-masatu wa dzalika bisababil wa'idi wa adamil istisna'i fihi wa ta'addudi maqasidit tahrim wa innama tujizuhu ad-darurah. sesungguhnya riba dain digolongkan riba yang diharamkan atas asas maksud atau tujuannya. Hajah atau kebutuhan di bawah darurat tidak dapat melegalkan riba ini, karena ancaman Allah sangat keras terhadap pelakunya. Tidak ada pengecualian dan beragam kerusakan yang ditimbulkan riba. Riba jenis ini hanya dilegalkan dalam keadaan darurat. Terus Syekh Ibnu Bayyah, Syekh Ibnu Bayyah hafizahullah berkata, nahyun maqasidiyun la tubihu illa daruratul kubra katahrimi riba nasi'ah fahuwa kama yaqulu Ibnu Taimiyah asyaddu minal maisir wal kimar. sesuatu yang dilarang atas asas maksud atau tujuannya tidak dapat dilegalkan kecuali kondisi sangat darurat. Contoh larangan ini riba dain. Ibnu Taimiyah berkata, riba dain lebih berat dosanya daripada perjudian. Ya, terus namun Perlu diingat bahwa darurat adalah kondisi di mana orang yang berada dalam kondisi ini akan binasa atau hampir binasa bila dia tidak melakukan hal yang diharamkan tersebut. Juga dengan ketentuan bahwa orang yang dalam keadaan darurat tidak mempunyai pilihan selain melakukan hal yang diharamkan, dan kadar haram yang boleh dia lakukan hanyalah sebatas menghilangkan kondisi daruratnya. ini ya, keadaan darurat orang yang berada dalam kondisi ini akan binasa bila dia tidak melakukan yang diharamkan. Ya, ini bisa binasa jika tidak melakukan hal yang diharamkan. Kemudian juga dengan ketentuan bahwa orang yang dalam keadaan darurat tidak mempunyai pilihan. Tidak mempunyai pilihan lain. Nah, terus Apabila kriteria di atas tidak terpenuhi, maka kondisi tersebut belum dapat dinamakan darurat dan tidak berhak mendapatkan keringanan untuk melakukan pinjaman dengan riba. Nah, maka tidak ada keringanan untuk melakukan pinjaman dengan riba. Contoh misalnya mau beli membeli motor kredit, masih ada dengan cara beli motor second.
Tapi kalau dia tempuh motor kredit, ya, maka dia terjerumus dalam yang haram dan itu bukan darurat. Karena masih ada pilihan lain. Dia terjerumus dalam yang haram. Ya. Dan kalau dia tidak beli motor, tidak buat dia binasa. Ya. Beda kalau dia tidak beli makan, ya. Ya. Atau dia punya kebutuhan untuk berobat misalnya. Kalau ini dia tidak beli motor, tidak buat mati. Masih bisa beli motor second. Dia masih bisa berjalan kaki. Ya. Namun kebanyakan masyarakat kita pinginnya beli motor kredit, terus ya pinginnya pokoknya yang baru. Ya. Padahal kondisi keuangannya terbatas, dia terlalu memaksakan diri untuk itu, akhirnya dia susah sendiri. Ketika susah dan utang tidak bisa terlunasi, akhirnya ya, dia sendiri pun yang salah. Ya, diulang. Apabila kriteria di atas, diulang lagi. Apabila kriteria di atas tidak terpenuhi, maka kondisi tersebut belum dapat dinamakan darurat dan tidak berhak mendapatkan keringanan untuk melakukan pinjaman dengan riba. Nah, mungkin dapat dicontohkan, jadikan contoh. Mungkin yang dapat dijadikan contoh untuk darurat yang memenuhi kriteria yaitu pertanyaan yang pernah diajukan kepada Syekh Al-Munajjid bahwa seseorang akan dilakukan operasi pada lambungnya. Akan tetapi, dia tidak memiliki biaya yang cukup untuk itu. Apakah boleh dia meminjam ke bank konvensional dengan jaminan gajinya? Syekh menjawab, menurut pendapat sebagian para ulama, dalam kondisi yang ditanyakan ini, engkau boleh meminjam dengan cara ribawi. Jika kondisimu sampai pada tahap darurat dan berat dugaan bahwa operasi akan berguna bagimu dan menghilangkan penyakitmu, dan kondisi ini tidak dapat ditunda sampai engkau mendapatkan pinjaman tanpa riba atau Allah memberikanmu rizki yang baik. Nah, di sini dia pinjam dengan cara ribawi karena kondisi darurat mau berobat. Ya, kondisi darurat dia mau berobat. Akhirnya dia terpaksa pinjam. Kalau tidak pinjam segera, ya penyakitnya itu bertambah parah. Dan tunggu pinjaman tanpa riba pun tidak ada. Maka dua syarat tadi terpenuhi, ya, bisa binasa jika tidak melakukan hal yang diharamkan. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai pilihan lain. Terus sekarang bentuk-bentuk riba dain. Dalam sistem perekonomian, perbankan dan keuangan modern, riba dain banyak dijumpai. Di antaranya bunga bank. Ya, bunga bank. Ini termasuk riba dain. Ya. Bunga atau interest yaitu imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya. Bunga dinyatakan dalam persen. Nah, sekarang kita bahas tentang bunga bank. Bunga itu adalah imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya. Bunga dinyatakan dalam bentuk persen. Ya, terus. Bank konvensional atau bank yang tidak islami, sebagian besar usahanya bergantung kepada bunga, di mana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada suatu pihak. Bank memberikan bunga kepada para penabung dan menarik bunga dari peminjam. Bunga yang ditarik dari peminjam jauh lebih besar daripada bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan. Selisih dari dua bunga, peminjam dan penabung, merupakan laba yang diperoleh bank. Jadi ada bunga yang ditarik dari peminjam dengan bunga yang diserahkan kepada nasabah. Ingat, ya. Kalau di bank itu ada bunga yang ditarik dari peminjam. Ada bunga lagi yang dibagi pada nasabah. Nah, bunga yang ditarik dari peminjam ini jumlahnya lebih besar
dibandingkan yang dibagi pada nasabah. Ya. Jadi ingat itu ya. Jadi bank konvensional itu kan bergantung kepada bunga. Terus bunga tadi itu bunga yang ditarik dari peminjam itu lebih besar dari bunga yang diserahkan kepada nasabah. Ya, terus hukum bunga bank. Bunga yang ditarik bank dari pihak yang diberikan pinjaman modal atau yang diberikan bank kepada nasabah, pemilik rekening tabungan, hukumnya haram dan termasuk riba. Karena hakikat bunga adalah pinjaman yang dibayar berlebih. Bank memberikan pinjaman kepada pengusaha dalam bentuk modal. Pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama, ditambah bunga yang dinyatakan dalam persen, atau denda yang ditarik dari bank dari pihak peminjam jika terlambat membayar pada tempo yang telah ditentukan. Ini jelas-jelas sama dengan riba kaum jahiliyah. Jadi di situ termasuk haram dan riba karena situ ada bunga pinjaman, ditambah lagi kalau denda, ya itu dikenakan kalau terlambat. Ya. Terus menabung di bank? Menabung di bank sekalipun dinamakan simpanan, akan tetapi dalam pandangan fikih akadnya adalah pinjaman. Karena pinjaman atau qard dalam terminologi fikih berarti menyerahkan uang kepada seseorang untuk dipergunakannya dan dikembalikan dalam bentuk uang senilai pinjaman. Ingat ya, secara terminologi fikih namanya qardun itu menyerahkan uang kepada seseorang untuk dipergunakannya dan dikembalikan dalam bentuk uang senilai pinjaman. Dikembalikan dalam bentuk uang senilai pinjaman. Terus pengertian qard? Pengertian qard ini sama dengan tabungan, di mana uang tabungan yang disimpan di bank digunakan oleh bank. Kemudian bank mengembalikannya kapan dibutuhkan oleh penabung dalam bentuk penarikan uang tabungan. Nah, jadi sejatinya bukan wadiah, tetapi sifatnya adalah qardun. Kalau qardun berarti di sini uang tersebut dijamin balik. Ya, namun kalau wadiah misalnya bukan karena kesalahan yang jaga uang tersebut, maka kalau hilang ya sudah risiko. Terus akad ini? Akad ini tidak dapat dikatakan wadiah atau simpanan karena para ulama mengatakan seperti yang dinukil oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, para ahli fikih menjelaskan bahwa bila orang yang menitipkan uang memberikan izin kepada yang dititip untuk menggunakannya, maka akad wadiah berubah menjadi akad qard. Lihat ya, apabila orang yang menitipkan uang memberikan izin kepada yang dititip untuk menggunakannya, silakan pakai. Yang penting nanti balik, berarti ada jaminan balik. Maka akad wadiah berubah menjadi akad qard. Ya, walaupun dia bilang nitip, tetapi itu sejatinya adalah akad qardun. Terus, bila hakikat menabung di bank adalah akad pinjaman atau qard, maka pinjaman tidak boleh dikembalikan berlebih. Bila dikembalikan berlebih dalam bentuk bunga, maka bunga ini dinamakan riba. Ya. Kaidah fikih menyatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan kepada kreditur pemberi pinjaman, maka itu adalah riba. Hukum bahwa bunga bank sama dengan riba merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa, baik yang bertaraf internasional maupun nasional, sehingga bisa dikatakan ijma. Ya. Bunga bank itu sama dengan riba merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa, baik yang bertaraf internasional maupun nasional, sehingga bisa dikatakan ijma. Jadi ini ijma ulama saat ini. Bunga bank itu haram. Ya, terus. Pada tahun 1965, dalam Muktamar Islam kedua di Kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari 35 negara Islam telah diputuskan bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif atau produktif. Riba diharamkan baik persentasenya banyak maupun sedikit. Dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan.
Lihat ya, bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram karena termasuk riba. Nah, di sini terserah mau yang untuk konsumtif atau produktif. Nah, riba diharamkan baik persentasenya sedikit maupun banyak. Dan akad pemberi pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan. Terus pada tahun 1976 Masehi. Pada tahun 1976 Masehi dalam Muktamar Ekonomi Islam Sedunia di Mekah Al-Mukarramah yang dihadiri oleh 300 lebih para ulama dan ekonom dari berbagai negara menekankan kembali haramnya bunga bank. Ya. Pada tahun 1983 Masehi dalam Muktamar Bank Syariah Sedunia di Kuwait yang ditekankan kembali haramnya bunga bank. Pada tahun 1985 Masehi, Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih OKI mengadakan muktamar yang dihadiri oleh ulama perwakilan negara-negara anggota OKI memutuskan setiap penambahan dalam pengembalian hutang atau bunga atau denda karena keterlambatan pelunasan hutang, begitu juga bunga yang ditetapkan persennya sejak dari awal transaksi, hal ini adalah riba yang diharamkan syariat Islam. Terus pada tahun 1986? Pada tahun 1986 Masehi, Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami menfatwakan segala bentuk bunga hasil pinjaman adalah riba dan harta haram. Jadi bunga itu termasuk riba dan harta haram. Terus Fatwa haramnya bunga bank sangat jelas. Akan tetapi ada saja orang-orang yang berusaha menghalalkannya dan terkadang ia menggunakan dalil agama. Di antara dalil yang mereka gunakan sekarang adalah... kita bahas syubhat yang menyatakan kalau bunga bank itu tidak riba, tidak haram. Terus 1. Bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba yang berlipat ganda, berbeda dengan bunga bank yang hanya sekian persen. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Al-Imran ayat 130. Ya, terus tanggapan. Ayat ini turun menjelaskan larangan riba. Di antara bentuk riba jahiliyah, yaitu bila jatuh tempo pelunasan hutang 100 dinar, misalnya, dan peminjam belum mampu melunasi, maka hutang dijadwal baru dan dibayar tahun depan sebanyak 200 dinar, dan begitu seterusnya hingga peminjam melunasinya. Ya. Dalam ayat di atas tidak ada penjelasan bahwa riba hanyalah yang berlipat ganda. Bahkan sebaliknya di ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa bila seseorang bertaubat dari riba, ia hanya boleh menarik jumlah uang yang ia pinjamkan dan tidak boleh lebih dari itu. Allah berfirman, Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Baqarah 279. Terus dalam beberapa hadis? Dalam beberapa hadis juga dijelaskan bahwa seberapapun keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba. Ya. Jadi riba sedikit dan riba berlipat ganda tetap diharamkan. Jadi jangan dikira riba yang diharamkan itu riba yang berlipat ganda saja. Sedangkan riba yang sedikit itu dimaafkan, tidak seperti itu. Ya, adapun ayat tadi itu tidak menunjukkan bahwasanya riba yang diharamkan itu cuma ad'afa mudha'afa, tidak. Terus yang kedua, orang yang berusaha menghalalkan bunga bank berdalih bahwa riba diharamkan dalam akad pinjaman karena ditarik dari orang miskin yang membutuhkan pinjaman untuk menutupi kebutuhannya. Adapun bunga yang ditarik oleh bank adalah bunga yang ditarik dari pengusaha kaya, maka bunga yang dibebankan kepada pengusaha merupakan sebuah keadilan sebagai imbalan dari dana yang digunakannya. Terus tanggapan. Hal ini tidak benar, akan tetapi riba tetap diharamkan kepada para pengusaha atau orang kaya karena sejak zaman para sahabat sudah dikenal memberikan pinjaman kepada orang kaya untuk dijadikan tambahan modal usaha perniagaannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa orang-orang menitipkan uangnya kepada Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, lalu Zubair mengubah akad titipan menjadi akad pinjaman agar dapat digunakan sebagai tambahan modal, dan di sisi lain penitip merasa aman uangnya tidak akan hilang. Berbeda dengan titipan murni atau wadiah, karena penerima titipan atau wadiah tidak menjamin jika uang yang dititip hilang di luar kesengajaan. Ya, terus. Ia berkata, La walakinnahu salafun fa inni aksha alaihi dhai'ah. Saya tidak mau jadikan akadnya qard karena aku khawatir uang kalian hilang. Nah lihat ya,
Diriwayatkan dari Al-Bukhari bahwa orang-orang menitipkan uangnya kepada Zubair bin Al-Awwam. Lalu Zubair mengubah akad titipan menjadi akad pinjaman agar dapat digunakannya sebagai tambahan modal, dan sisi lain penitip merasa aman uangnya tidak akan hilang. Berbeda dengan titipan murni wadiah, karena penerima titipan wadiah tidak menjamin jika uang dititipi hilang di luar kesengajaan. Makanya berkata, la walakinnahu salafun fa ini aksya alaihi dhai'ah. Saya tidak mau, jadikan saja akadnya itu qard karena aku khawatir uang kalian itu hilang. Ya, terus. Dengan demikian, sekalipun pinjaman diberikan kepada orang kaya, tetap haram menarik bunga. Inilah sebuah keadilan. Dan tidak mungkin bunga atau riba sebuah keadilan. Karena jika dibenarkan menarik bunga dari peminjam, maka saat pengusaha tersebut rugi dalam usahanya, pihak penarik bunga tetap menarik hutangnya ditambah bunga, dan saat dia untung, ia juga menarik hutang ditambah bunga. Jadi, yang tetap untung hanyalah pemberi pinjaman sekalipun penerima pinjaman merugi. Ini adalah sebuah kezaliman dan bukan keadilan. Dengan demikian, maka transaksi simpan pinjam di bank konvensional murni transaksi riba, karena akadnya adalah qard dan peminjam disyaratkan melunasi hutangnya melebihi nominal pinjaman. Ya. Hukum haramnya bunga dari akad pinjam meminjam juga sama baik menggunakan sistem konvensional seperti bank dan rentenir. Begitu juga hukumnya bila dijalankan dengan cara kontemporer menggunakan aplikasi atau dikenal juga dengan fintech atau financial technology. Nah, fintech itu nanti tentang pinjaman online akan kita bahas besok. Nah, jadi hukum haramnya bunga dari akad pinjam meminjam juga sama baik menggunakan sistem konvensional seperti bank dan rentenir. Begitu juga hukumnya bila dijalankan dengan cara kontemporer. Jadi kesimpulannya, alasannya tadi riba yang masalah itu kalau ditarik dari orang miskin bukan dari pengusaha kaya, ini tidaklah benar. Ya, karena yang namanya pinjaman, ya, pinjaman itu berarti uang itu harus balik. Sedangkan kalau wadiah itu berarti titipan. Ya, tidak dijamin balik. Artinya jika uang dititip itu hilang di luar kesengajaan, ya sudah. Nah, jadi tadi sanggahannya kalau dari Ustaz Irwandi, akan tapi riba tetap diharamkan kepada para pengusaha atau orang kaya. Karena sejak zaman para sahabat sudah dikenal memberikan pinjaman kepada orang kaya juga sama. Untuk dijadikan tambahan modal usaha perniagaannya. Nah, tentang fintech, ya, pinjaman online, pinjol, ya, insya Allah akan dibahas besok pagi. Sampai pada nanti hukum menabung di bank konvensional insya Allah. Baik, silahkan. Kita ada waktu 30 menit kurang lebih untuk tanya jawab. Monggo. Baik Ustadz, Ana panggilkan peserta yang raise hand terlebih dahulu. Tafadhol kepada Bapak Anwar Fuadi. Ya, silakan. Bapak Anwar Fuadi. Jika tidak ada, kita ke Bapak Ubay. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, mau tanya Ustaz, terkait tadi keadaan darurat tadi Ustaz ya. Saya mau tanya, itu dia itu berkaitan dengan daruri khomsi atau enggak Ustaz itu? Yang dikatakan darurat kan ada nyawa, harta, agama. Iya, berkaitan dengan itu. Duanya apa lagi Ustaz saya lupa? Iya, berkaitan dengan harta, nyawa, akal, ya, dan seterusnya. Iya. Iya. Nah, itu kan kalau misalnya Ustaz ya, saya kan sebagai pekerja jasa logistik dan maintenance di suatu BUMN Ustaz. Iya. Nah, itu kan saya kan bagian pembuat akad semacam lelangnya Ustaz. Nah, terkadang kan ada juga pihak ketiga itu memberikan uang tips ya Ustadz ya, biasanya seperti itu. Tapi saya selama ini selalu menolaknya. Nah, kalau misalnya Ustadz ya, kan saya kan di situ kan selaku staff, sedangkan yang atasan saya dia merupakan salah satu tim dari perusahaan BUMN tersebut. Nah, terus kadang itu biasanya dari atasan itu memberikan kita sesuatu, kita nggak tahu sih itu uangnya apakah dia itu didapatkan dari uang tips dari pihak ketiga tersebut atau bagaimana. Nah, tiba-tiba kita dikasih Ustaz, itu bagusnya gimana Ustaz? Tidak dimanfaatin. Tidak dimanfaatkan, berarti kita menolak kan ya Ustaz? Iya.
Nah, tapi kalau misalnya nanti keadaannya Ustadz ya, dia misalnya kan ya saya sendiri di lingkup kerja saya Ustadz ya, itu yang baru mengenal kajian-kajian itu baru 1 sampai 2 orang Ustadz. Ya. Nah, kalau misalnya kita menerima, misalnya dikatakan menerima Ustadz ya, takutnya timbul dia malah nanti nggak bisa menerima dakwahnya kita atau bagaimana, itu kita terima tapi uangnya kita salurkan ke fakir miskin atau kita masuk ke fasum, itu bagaimana Ustadz? Iya, boleh. Tapi selama ini saya sementara masih menolak terus sih Ustadz. Bagusnya menolak terus, biar tahu itu salah. Oh, gitu. Kalau terlanjur Iya, terima maka tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Oh, jadi tadi yang dimaksud dari konsumsi tadi itu jika itu dimakan ya Ustadz ya. Maksudnya dimanfaatkan, kan tadi kasusnya kan bahwa dia boleh meminta, yang saya al-munajat tadi kan menyatakan bahwa dia itu boleh memakan jika kondisi darurat. Iya, dia boleh nyawa. memanfaatkan karena kondisi darurat, dia tadi berobat masalah nyawa. Iya. Ustadz, boleh tanya satu lagi Ustadz? Iya. Ya, terkait akad sewa Ustadz. Kan selama ini kan saya kan masih ngontrak rumah Ustadz. Maksudnya belum ada tempat yang dikatakan fix yang Ustadz. Nah, kalau misalnya dikatakan sewa kan berarti kan kita kan kalau misalnya ada hal misalnya tak katakan temboknya rusak, terus mungkin halaman tanamannya itu rusak. Nah, itu berarti kita wajib mengganti ya Ustadz ya? Itu sebelumnya rusaknya atau pas kita pakai baru rusak? Pas kita pakai Ustadz, sebelumnya tuh berarti kan kita apakah harus seperti semula atau kita bertanya ke pihak pemiliknya ini baiknya diganti atau gimana, apa kita langsung menggantinya Ustadz? Sebelum dipakai sudah rusak gitu ya? Belum Ustadz, masih bagus Ustadz. Kan dengan jalannya waktu kan kalau misalnya dikatakan tanaman ya Ustadz ya, tanaman kan itu kan kita kan nggak tahu ya, padahal kan kita dulu akadnya yang penting disiram. Nah, tapi keadaannya di waktu sembari jalan, qadarullah tanamannya udah disiram tapi ya rusak, ada hamanya tikus, terus ada hamanya belalang, itu bagaimana Ustaz bagusnya? Coba kesepakatan dengan yang punya tanaman. Oh, ditanyakan aja Ustaz. Iya. Kalau misalnya suruh ganti ya berarti kita ganti ya gitu Iya, Ustaz, gitu ya? aja. Ya. Oke Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Baik, sama dari Zoom lagi silakan. Selanjutnya, Marina saja. tafadhol kepada Bapak Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau nanya masalah ini. Kan di keluarga semuanya ya rata-ratanya itu kan ngasih pakai riba gitu. Seorang orang kasih modal buat pinjaman jualan gitu. Ya. Sekarang udah dari dulu sih, kan saya juga baru tahu sekarang gitu. Alhamdulillah udah ngaji gitu. Ya. Itu dan dari anak-anaknya juga, cucu-cucunya juga kan itu yang ngasih kan nenek gitu kan. Ada kan abang anak juga kan udah kerja gitu, udah uangnya itu dari hasil itu gitu, dari hasil riba tersebut. Itu gimana Ustaz? Pekerjaannya haram nggak? Kerjanya sekarang itu TNI Ustaz. Enggak, yang uang tadi kenapa dikatakan dari hasil riba? Pinjam. Enggak, nenek itu ngasih orang pakai uang buat modal. Oh, jadi rentenir. Ya gitu Ustaz. Pekerjaan yang murni dari itu, dari rentenir. Enggak juga sih, ada juga jualan gitu. Kalau bisa diseleksi yang dari hasil rentenir tadi tidak dimanfaatin. Udah kerja gitu Ustaz, gimana itu? Dari hasil itu, kan sekarang abang itu kerjanya TNI gitu, terus dari hasil itu ngasih uang itu, nenek yang ngasih uang buat kerja itu kan gimana Ustaz? Kalau jadi nenek kasih uang ke abang, Buat, coba diperjelas lagi pertanyaannya. Nenek kasih uang ke abang, nenek ini punya penghasilan riba, ya. terus kasih untuk kerja, Ya, begitu? iya. Dia kasih untuk daftar kerja atau ini nanti punya penghasilan sendiri ini?
Tolong diperjelas. Nenek kan itu rentenir ya. Itu kan abang mau kerja gitu. Nah nenek yang ngasih uangnya dari hasil nenek yang rentenir tadi. Terus kan abang sekarang udah kerja dan pakai uang dari nenek yang kasih itu. Terus pekerjaan abang itu gimana itu? Kan dulu cuma dipakai, sekarang kan sudah dapat penghasilan baru. Ya. Ya sudah, berarti dengan penghasilan baru saja. Sekarang masih berlanjut juga nenek ngasih jadi rentenirnya, dan kadang orang tua saya juga pakai uang nenek itu kan, masalah ekonomi orang tua juga kurang gitu kan, nenek yang ada uangnya gitu kan dari hasil tadi kan, kadang cucu-cucunya itu penting mau buat sekolah gitu, dan termasuk saya gitu buat pakai kerja gini juga, belajar agama juga kan kadang dari nenek itu. Gimana Ustaz? Ya pokoknya ini terus nasihati si nenek. Ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Masalah sholat hajat itu ada tuntunan dari Rasulullah. Sebagian ulama sahihkan hadisnya, sebagian tidak. Kalau ada sholat yang lain lebih bagus lakukan sholat lain. Kalau tasbih Ustaz? Sama juga perselisihan ulama tentang derajat hadisnya. Kalau sholat tasbih saya kuatkan hadisnya dhaif. Kalau dulu kan pernah mengamalkan itu gimana Ustaz caranya? Ya sudah, dulu kan berdasarkan ilmu yang dulu, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Baik, bisa dibaca lewat chat, silakan. Nah, Ustaz, Ana bacakan pertanyaan lewat chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz izin bertanya mengenai zakat mal. Dalam perhitungan zakat mata uang, nilai uang senilai nisab perak kurang lebih 3 juta. Kalau haul dihitung setiap Ramadan, misal Ramadan tahun ini ada tabungan 3 juta. Ya. Di bulan Zulhijjah 1 juta, Ramadan berikutnya 4 juta. Apa ada kewajiban membayar zakat? Enggak, disatukan saja dengan Ramadan, tidak dipisah-pisah seperti itu. Bayarnya sekali saja dengan patokan bayar sekali dengan patokan nisab, dengan patokan haul Ramadan, gitu aja. Ya, terus. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya untuk asuransi syariah untuk kendaraan mobil, apakah diperbolehkan sebagai bentuk ikhtiar mencegah kerugian akibat kecelakaan atau lainnya, sementara mobil sudah dibeli cash? Jazakumullah. Kalau sudah terlanjur ya sudah kalau begitu. Kalau belum, saya sarankan tidak pakai asuransi. Ya, tidak pakai asuransi itu kalau masih bisa dilepas, karena itu pilihan. Mau jadikan satu paket dengan pembelian mobil atau tidak. Kalau saran saya sih tidak, walaupun dibilang asuransi syariah. Wallahu a'lam. Karena ada kritikan untuk asuransi syariah juga harus syarat-syarat terpenuhi banyak ya. Sudah kita bahas di channel Romeso TV, bisa cek lagi video-video sebelumnya. Ya, satu lagi lewat chat. Nah, selanjutnya Ustadz, untuk daftar haji kan harus ada uang 25 juta untuk booking nama dan bayarnya pun ke bank. Iya. Biaya haji sisanya bisa dilunasi dengan cara dicicil dan harus lunas saat berangkat haji ataupun bayar kontan di akhir saat akan berangkat haji. Iya, betul. Yang saya ingin tanyakan, apakah menyicilnya bentuk ini dibolehkan Ustadz? Jazakallah. Menyicilnya boleh. Yang tidak boleh nanti menggunakan talangan haji. Ya, talangan hajinya masalah. Tapi kalau nyicilnya, ya nyicil kayak nabung biasa gitu untuk keberangkatan, nggak masalah. Yang penting tidak boleh pakai talangan haji tadi. Ya, misalnya dia pinjam uang bank sekian, nanti ketika pulang baru dia itu lunasi, tidak boleh. Ya, baik, di WA dulu silakan, WhatsApp. Ustadz izin bertanya, apa hukum bekerja di Bank Indonesia sebagai satpam? Tidak boleh. Ya, terus berikutnya. Apabila kita hijrah dari pekerjaan jadi pegawai bank, apa hukumnya dan bagaimana cara memperlakukan harta dan barang lainnya? Kalau dia punya harta halal, maka manfaatkan harta halal saja. Namun kalau darurat tidak punya harta selain harta haram, maka dia manfaatkan itu sesuai kebutuhannya. Ya, terus. Apabila kita kredit barang kepada seseorang, kemudian orang tersebut membelikan pesanan kita di toko, baru setelah itu barangnya diserahkan kepada kita yang mengkredit barang, dengan perjanjian dicicil beberapa bulan dengan angsuran yang sudah ditentukan. Bolehkah Ustadz seperti itu? Dua syarat penting. Yang pertama,
kalau dia mau jual barang kredit, barang dimiliki oleh yang jual. Satu. Kemudian yang kedua, kreditnya tidak ada denda. Satu lagi, yang ketiga, kredit tersebut dengan satu harga. Misalnya pelunasannya jatahnya 1 tahun. 1 tahun ini tetap harga misalnya 2 juta, maka 2 juta. Mau jadikan 2 tahun, kalau dia telat bayar tetap 2 juta juga. Ya, totalnya tetap 2 juta. Tidak bisa bertambah dengan bertambahnya waktu. Kalau bertambah dengan bertambahnya waktu, maka statusnya sama saja dengan denda, tidak dibolehkan. Terus satu lagi dari WhatsApp. Bagaimana hukumnya jika dalam suatu arisan sudah ditelepon dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Bu Guru ya. Ya. Iya. Wadi ayah. Ya. Ada bunga nggak tiap bulan? Bagi hasil? Boleh. Umroh berapa? Bayar cuma 1,5 juta. Terus kalau misalkan kita nggak dapat nasabah itu, kita tuh bayar 1,5 juta, kita berangkat dulu, tapi nanti setelah berangkat itu muncul gitu. Itu kan itu termasuk yang diperbolehkan atau tidak? Ini kayak Ponzi deh Bu, ini Bu. Ini kayak first travel itu dulu yang kena masalah. Gitu ya. Pokoknya kalau umroh itu di bawah 10 juta kayak di bawah 15 juta kayak itu sistem Ponzi yang dia pakai itu. Sistem Ponzi itu memakai uang anggota baru. Gitu. Jadi nanti akan sampai di suatu titik itu mandek, nggak dapat anggota lagi. Baru kena masalah. First travel kan kayak gitu. Ya, jangan ulang first travel yang kedua lagi, second travel, third travel, fourth travel. Sama aja. Ya, kalau umroh sudah murah-murah terus jadi berangkat, ya itu serba masalah itu. Umroh itu harga wajar-wajar saja lah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, WA lagi silakan. Arisan tadi. Bagaimana hukumnya jika dalam suatu arisan sudah ditetapkan uang snack Rp20.000 tetapi kita mendapatkannya atau memberikan snack dengan harga lebih dari itu? Tidak masalah. Dibolehkan. Baik, satu lagi. Ustadz ingin bertanya mengenai dana riba. Ana memiliki tabungan Ada telepon sebentar. Angkat ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan. Dengan Pak siapa di mana? Silakan Pak Abu Alfi, Allah barik fi. Ya. Apakah sewa rumah atau ruko itu ada zakat hartanya nggak? Dari hasil sewanya saja, namun tetap memperhatikan haul. Berarti kita harus mengambil 2,5%. 2,5% setiap tahun dari hasil sewa saja. Dari hasil sewa tadi. Iya. Kontak tidak bisa. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi coba terpotong tadi di WA. Ana ingin bertanya mengenai dana riba. Ana memiliki tabungan di bank konvensional yang tujuannya hanya untuk transaksi kebutuhan bisnis. Di rekening tersebut ada bunganya. Biasanya Ana pisahkan dana tersebut. Apakah dana tersebut boleh digunakan untuk membelikan pakaian atau sepatu untuk pegawai? Baiknya tidak. Bunga dipisahkan lantas disalurkan untuk fasum. Ya, pokoknya jangan dipakai untuk kepentingan pribadi atau manfaat pribadi dan jangan dipakai untuk pembangunan masjid. Itu saja. Baik, saya kembalikan lagi ke Zoom, monggo. Naam, kembali ke peserta yang raise hand. Tafadholi kepada Ibu Raja Herawati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, Anda
bertanya, saudara ayahanda, adik dari ayahanda itu Menyimpan apa? ada adik anak menyimpan uang. Iya. Ya, jadi dia minta tolong menyimpankan uangnya gitu pada adik anak. Ketika awal itu dia mengatakan kalau seandainya kami ada keperluan yang membutuhkan uang itu, dia boleh dipakai kayak gitu kan. Jadi di awal-awal itu kami dia udah berapa tahun yang lalu gitu Ustaz. Iya. Jadi dalam itu setelah berapa tahun itu kami ada keperluan untuk menutupi keperluan dari ibu kami. Jadi kami meminjam uang dari adik ayah kami tadi. Dalam kami keluarga dekat gitu kan Ustaz. Jadi kan pasti ada nanti entah kami beri makanan atau dia yang memberi kebaikan kepada kami gitu kan Ustaz. Jadi gimana itu hukumnya Ustaz? Kan uang dititip tadi itu sebenarnya meminjamkan karena dikatakan uang bisa dipakai kan? Iya Ustaz. Terus habis itu ibu dapat manfaat apa? Ya karena seandainya dia mempunyai rezeki atau makanan atau dia membelikan kami sesuatu, sebaliknya kami juga seperti itu, kalau ada rezeki lebih sama makanan bentuknya atau yang lain dari adik anak atau saudara yang lain kayak gitu Ustaz. Karena dia kan adik dari ayah anak kayak gitu kan, hubungan dekat. Terus sebentar, dia kan pihak yang kreditur meminjamkan. Berarti dia tidak boleh dapat manfaat. Kecuali kalau manfaat ini dua pihak dapat. Yang meminjamkan sama yang dipinjamkan dapat. Bentuknya kan karena dia udah bertahun-tahun Ustaz, pastilah karena keluarga ada saling tapi bentuknya sama, nggak tahu juga ya Ustaz. Karena kadang-kadang dia yang lebih banyak memberi kami dalam bentuk makanan, atau kami juga kalau pokoknya ada dari luar kota beri oleh-oleh kayak gitu Ustaz. Nggak apa-apa. Itu suatu yang wajar sih, ada uang, ada utang atau tidak tetap dikasih seperti itu. Iya Ustaz. Iya, jadi boleh. nggak apa-apa ya Ustaz ya. Boleh. Satu lagi Ustaz. Iya. Adik anak itu sebenarnya udah pernah tanya kan, cuman anak kurang lengkap bertanyanya. Dia bekerja di puskesmas. Setelah itu dia tuh mendapatkan honor dari kantor BPJS, honor seperti tunjangan gitu Ustaz, per bulan. Ya. Jadi bagaimana itu hukumnya Ustaz? Boleh. Apakah boleh Ustaz? Boleh dimanfaatkan ya. Iya, karena dia punya hak di situ. Itu hak dia ya. Ustaz. Iya. Jazakallahu khair Ustaz. Oh iya, Allah barik fiik. Baik, dari Resen lagi, dari Zoom monggo. Naam, tafadhol kepada Bapak Agung Kurniawan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Halo. Ya, silakan. Oh iya Ustaz. Begini Ustaz, 3 tahun yang lalu saya diminta untuk membuat sebuah program di sebuah perusahaan. Nah, setelah berjalannya waktu, ketika program akan dipasang, perusahaan tersebut itu mengatakan bahwa infrastrukturnya itu belum siap untuk program yang saya buat tersebut, dan akhirnya tidak ada kelanjutan sampai sekarang. Nah, namun setelah saya beberapa waktu saya melamar pekerjaan dan diterima di perusahaan tersebut. Nah, akhir-akhir ini perusahaan yang tempat saya bekerja ingin menggunakan aplikasi yang saya buat 3 tahun yang lalu. Nah, itu apakah saya diperbolehkan untuk melanjutkan yang 3 tahun yang lalu, atau saya hanya memberikan aplikasi tersebut? Itu kan memang aplikasi yang jenengan buat berbayar ya? Ya, yang 3 tahun yang lalu itu rencananya akan dibeli oleh perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Kalau sekarang ya minta bayaran aja nggak apa-apa. Iya. Nggak termasuk kayak kayak menjual di perusahaan sendiri atau gimana gitu? Enggak masalah, itu kan memang karya antum. Oh iya. Masa nggak mau dihargai karena punya hak cipta di situ? Sudah lembur-lembur, capek-capek, masa nggak mau dihargai?
Oh iya, Ustaz. Nah, Ya. Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikum. Baik, lewat chat monggo di chat mungkin ada. Nah, Ustadz, Ana bacakan pertanyaan lewat chat. Bismillah, Afwan Ustadz, bagaimana kalau jaminan SKPNS tapi ingin mengakhiri bayar pokoknya saja dan bunganya hilang sedangkan cara pembayarannya sudah dipotong langsung oleh Bank BJB? Bagaimana solusinya, Ustadz? Yang jelas salah tadi karena pinjam riba. Yang penting dilunasi, pokoknya sudah benar dilunasi, besok-besok tidak pinjam lagi. Ya, kalau ada bunga dituntut ya sudah resiko. Ya, besok-besok jangan SK-nya disekolahkan terus. Pegang aja, ya jangan punya kebiasaan kayak PNS-PNS yang lain atau pegawai yang lain. Ya banyak-banyak qanaah lah, banyak menerima keadaan. Wallahu a'lam. Ya terus. Selanjutnya Ustadz, kita dapat pesangon karena PHK, namun karena perusahaan belum bisa membayar pesangonnya tepat waktu, maka ditunda beberapa bulan. Dan kita diberi kompensasi 1 kali gaji karena penundaan tersebut, di luar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kompensasi tersebut murni diberikan oleh perusahaan kepada kami. Hukum kompensasi ini bagaimana ya Ustaz? Bukan riba dan itu tidak masalah. Itu hadiah dari yang punya kewajiban untuk memberikan kompensasi, memberikan gaji pada karyawannya. Boleh. Dia haruskan untuk dirinya sendiri, tidak masalah. Ya terus. Masih chat lagi satu? Nah Ustaz, izin bertanya lagi Pak Ustaz. Saya pernah mendengar jika arisan itu tidak boleh. Apakah benar Pak Ustaz? Tidak benar. Arisan itu ada menabung, ada meminjamkan. Kalau dapat pertama berarti nanti dia nyicil untuk bayar. Kalau dapat terakhir berarti dia itu nabung. Dapat tengah-tengah entah menabung atau meminjam. Kalau itu dengan uang saja asalnya masih boleh, asalkan komitmen sampai arisan itu selesai. Ya terus. Lewat chat lagi coba. Lewat resen, maaf, resen. Untuk yang resen, tafadhali kepada Ummu Zahra Rumaisa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya silakan Ummu Zahra. Apa dilakukan Ustaz? Ya. Kalau pas kita lagi sholat itu untuk cewek ya Ustaz, yang dia di bawah dagu itu apa harus tertutup mukena juga Ustaz? Iya baiknya seperti itu. Ini bagian dari yang ditutup nih. Karena yang boleh dibuka kan wajah. Ya ini wajah ini ya. Baiknya mukanya tarik ke ujung begini. Gitu. Oh gitu, benar ya Ustaz? Itu lebih aman. Soalnya kadang kalau lagi sujud apa ruku itu suka malah maju ke atas mulut, itu nggak apa-apa? Ya lakukan semampunya saja. Oh baik. Ya. Satu lagi Ustaz boleh? Iya. Gini, saya nggak pernah isi OVO. Kalau di Tokopedia itu suka ada cashback OVO point. Itu bisa digunakan Ustaz? OVO poinnya. Oh nanti dapat cashback terus masuk ke saldo OVO ibu ya? Bukan saldo OVO, jadi beda. Jadi ada dua varian gitu. Jadi ada OVO point sama OVO tunainya itu Ustaz. Jadi yang masuk itu kalau kita belanja masuknya ke OVO point. Nanti OVO point itu bisa digunakan untuk belanja lagi Ustaz. Itu bisa nyampe puluhan ribu kadang saya dapat. Boleh. Boleh Ustaz. Boleh dimanfaatin. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu lagi dari resen. Tafadhali kepada Ibu Eni Askia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, saya mau tanya, misalkan kita mau bangun usaha, terus saya kan mau bangun usaha gitu sama sepupu-sepupu saya, kami berenam, tapi salah satu sepupu saya itu bekerja di bank. Gimana ya itu Ustaz? Modal kami jadi disatukan nanti. Dia punya pekerjaan lain nggak selain di bank itu? Ada penghasilan lain? Apa murni semuanya penghasilannya dari bank aja? Hartanya semuanya dari bank? Dia jualan gitu, tapi nggak sebanyak yang di bank itu Ustaz. Nggak masalah, karena masih ada yang bercampur. Boleh. Oh iya.
Ya, terus Ustaz, satu lagi boleh nggak? Iya, silakan. Kan gini, di depan rumah saya itu biasa banyak anak-anak muda yang nyanyi gitu kan. Biasa mereka kencing depan rumah Ustaz. Beberapa kali saya tegur, dan kalau dilapor juga tidak ada tindakan dari Pak RT. aparat setempat kan. Iya. Jadi gimana ya Ustaz, boleh nggak saya pasang jebakan atau apa gitu? Soalnya saya tinggal di rumah cuma berdua sama adik saya, sama-sama perempuan juga. Ya, pertama laporkan saya ke pihak yang berwenang, ada Pak RT, ya bisa sampai Pak Lurah kalau masalahnya tambah besar gitu. Bisa laporin saja. Ya, kalau mau jebakan ke mereka kalau sudah terlalu jahil sekali bisa gitu. Wallahu a'lam. Atau bicara baik-baik, bilang ke mereka mohon tidak ganggu di sini. Kami cuma berdua, ya merasa terganggu gitu aja. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Saya sih Ustaz, setelah mereka kencing kami langsung siram, mereka lihat gitu. Terus berapa kali sampai semalam juga. Kadang juga sih sempat marah juga. Iya, karena kayaknya mereka kerjain jenengan juga sih, soalnya perempuan. Mungkin ada macam-macam, iya. Ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau sabar aja atau gimana ini Ustaz? Ya bisa sabar saja, tapi ya baiknya ditindak aja mereka itu. Oh iya. Iya. Syukran Ustaz. Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebentar saya tanya, ini buka dulu lewat WhatsApp, silakan. Ada telepon ya? Telepon dulu. Assalamualaikum. Putus. Baik, lewat WhatsApp dulu. Kalau menabung di bank dan bunganya nggak saya ambil, tahu diambil, apakah haram? Baiknya diambil, terus disalurkan untuk fasum atau fasilitas umum. Ya, terus. Ana ada pinjaman dana tambahan modal usaha di KPR Syariah. Gimana hukum pinjaman Ustadz? Ya, kembalikan lebih ya sama saja riba nanti ya kalau disuruh kembalikan lebih. Wallahu a'lam. Terus. Bagaimana dengan bagi hasil di bank syariah? Apakah juga termasuk riba? Bagi hasil di bank syariah, apakah termasuk riba? Gampangnya gini. Kan uang dititipkan, pihak bank kan itu memutar uang tadi, dan kita itu menginginkan uang kita itu dijamin balik. Berarti kan sejatinya itu kordon, walaupun nanti di buku tabungan ditulis itu wadiah, namun sejatinya itu kordon. Maka kalau bagi hasil ada di situ, baiknya tidak dimanfaatin karena termasuk riba juga. Wallahu a'lam. Terus. Bagaimana hukumnya mengikuti? Coba, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Izin bertanya di belakang Ustaz. Ya, silakan. Kalau saya sholat maghrib, imamnya sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, apakah saya harus membaca surat Al-Fatihah sendiri? Kalau keyakinannya bacaan imam jadi bacaan makmum, maka cuma dengar saja bacaan surat imam yang lainnya. Bacaan Al-Fatihah sudah ditanggung imam. Iya. Iya, ikutin saja. Bacaan Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus WA lagi silakan. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya mengikuti seminar yang diadakan oleh pihak bank konvensional atau seminar yang disponsori oleh pihak bank? Kalau cuma sekadar ikut saja, tidak ada pihak bank sebagai sponsor saja, asalnya masih boleh memanfaatkan. Apalagi kalau yang ngikut itu tetap bayar juga gitu, ya tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, saya lanjut lagi ke di resen di Zoom, bisa selesaikan tiga penanya itu, monggo. Naam, tafadhol kepada Bapak Muhammad Hadibowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, kebetulan saya bekerja di satu perusahaan gitu. Kemudian
gajinya ditransfer ke bank konvensional, dan manakala kita minta gajinya dipindah ke bank syariah itu ternyata aturannya mereka lebih cenderung ke bank pemerintah gitu, bank konvensional yang milik pemerintah itu apakah nggak masalah kayak gitu. Kemudian yang kedua, bagaimanapun ternyata perusahaan tempat saya bekerja ya tetap ada sisi-sisi ribanya gitu, walaupun ada juga yang enggaknya. Sisi riba dari sisi? Misalkan gini, ternyata secara korporasi itu ada juga praktek misalkan dia mencari overnight banking gitu. Apa itu? Overnight banking itu semacam karena mungkin punya dana kapital perusahaan sangat besar sehingga seolah dia itu ditawarin oleh perbankan, oke disimpan saya saja, nanti semalam dapat kelebihan berapa, nanti dipindah lagi ke bank mana gitu, mendapatkan selisih itu selisih namanya bunga semacamnya. Yeah. Tapi itu hanya kapital secara bidang usahanya hanya jasa biasa, halal insyaallah. Baik, gajinya ditransfer ke bank konvensional tadi, kalau darurat tidak masalah, nanti tinggal dipindahkan ke bank syariah. Terus yang kedua, perusahaan tetap pada usahanya halal, namun di beberapa transaksi ada sisi ribanya, maka gaji yang diterima karyawan itu halal, dibolehkan manfaatkan. Wallahu a'lam. Syukran, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik, satu lagi dari Zoom, monggo. Naam, tafadhali kepada Ibu Dian Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Mau tanya Ustaz, kalau misalnya dulu kan kita pernah beli emas online, nah terus kita nggak mungkin maksudnya ngembaliin emasnya juga terus ngulangin akadnya, itu kan nggak mungkin itu. Yeah. Itu gimana ya Ustaz? Maksudnya kan itu pasti ada ribanya juga ya Ustaz. Iya, itu ada riba nasiah karena ada penundaan. Itu sebenarnya sih kalau sudah dimiliki ya sudah dipegang ya sudah, besok tidak diulangi lagi transaksi seperti itu. Itu aja maksudnya nggak usah harus misalnya selisihnya sekarang harganya berapa, itu selisihnya kita nggak usah ngurangin lagi gitu. Tidak. Nggak usah. Baik, satu lagi terakhir dari Zoom. Tafadhali kepada Ummu Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz, ini anak kan punya kakak ipar dan adik ipar yang kerjanya di bank ribawi. Anak itu sudah pernah menyampaikan bahwa itu hukumnya adalah haram. Tapi waktu itu anak langsung dimusuhi dan selalu dibilang saya merasa orang yang paling suci dan masuk ke surga. Terus itu Ustaz, saya itu sering ini juga diajak, maksudnya karena keluarga Ustaznya diajak ke acara, dan saya itu berusaha untuk menolak secara halus Ustaz, karena itu saya juga nggak menyinggung suami saya, karena itu sebagai adik ipar dan kakak ipar. Itu Ustaz bagaimana Ustaz? Diajak ke acara apa itu, Bu? Itu makan Ustaz di rumah mereka. Kalau secara hukum masih boleh, Bu, makan di rumah mereka, nggak masalah. Tapi ini Ustaz, beliau itu kerjanya pure memang dari bank ribawi Ustaz. Ya, kalau terpaksa saya nggak apa-apa, tapi kalau mau hindari lebih baik. Satu lagi Ustaz, bagaimana hukumnya? Kita tuh ada join, ternyata kita baru tahu teman kita itu meminjam dananya dari bank ribawi Ustaz. Terus dipakai untuk apa pinjaman tadi? Modal usaha bersama Ustaz. Dia yang tanggung dosanya sendiri untuk pinjaman dia, tetapi untuk yang lainnya masih halal gitu. Oh, jinji. Ya. Syukur Ustaz, barakallahu Ustaz. Baik, dari chat silakan ada 2. Nah, Anda bacakan pertanyaan lewat chat. Ya. Apa hukum pinjam uang kantor ketika dikasih uangnya ada potongan sumbangan sukarela untuk kantor? Untuk pembayaran tidak ada bunga dan tidak ada denda sebab langsung dipotong dari gaji. Apakah boleh? Kalau sudah dari awal sudah dibilang nanti ada tambahan sukarela, nggak boleh. Ya,
tidak ada denda, ya nggak masalah. Tapi kalau sudah ada sumbangan sukarela, karena sudah tetapkan dari awal sih, jadi nggak boleh. Ya terus? Nah, selanjutnya Ustadz, bagaimana cara untuk KPR rumah? Ada fasilitas KPR dari salah satu bank syariah dengan keuntungan sebagai berikut. Sesuai dengan persyaratan syariah, dengan angsuran tetap hingga akhir pembiayaan, sesuai perjanjian dengan akad murabahah, dengan uang muka mulai dari 10%, jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun. 15 tahun, biaya tetap, tidak ada denda ya kalau sudah dipastikan. Tapi satu saja harus dipastikan, dalam murabah itu bank itu benar-benar beli rumah enggak? Bukan untuk pembiayaan beli rumah ya, namun benar-benar beli rumah. Kalau bank beli rumah berarti transaksinya dengan bank langsung, itu benar. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi lewat chat. Dan Ustadz, izin bertanya, Ana punya tabungan wadiah di satu bank syariah. Awalnya akadnya sudah dipilih yang wadiah tanpa tambahan manfaat. Tetapi setelah berjalan waktu ternyata ada tambahan yang diberikan bank atas simpanan tersebut, bentuknya hibah. Pertanyaannya, apakah Ana harus ganti bank lagi? Sudah pindah bank sebelumnya? Untuk dananya, insya Allah, apakah Ana keluarkan untuk fasum? Sudah, di situ saya tidak masalah. Tapi kalau ada hibah tadi tidak dimanfaatkan lebih baik. Nah, baik, saya balik ke WA, silakan. Ya, baik, ada telepon terakhir ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Iya. Iya. Ya. Yang tahap 2-3-nya mereka belum menyelesaikan pembayaran, alasannya ada masalah finansial. Sebenarnya perjanjian ini juga namanya 2 tahun yang lalu, dengan masa berlaku perjanjian itu hanya 6 bulan sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah mati ter. Cuman karena dia sudah bayar tahap 1 kan saya juga menggantung. Saya kalau menyurat resmi dan lain-lain mendatangi, alasannya masih belum bisa. Apakah boleh kalau saya prototipe pihak itu? Terus saya bilang bahwa uang yang salah satu saya nggak kembaliin ya, karena kan dulu udah saya pakai gitu untuk menyelesaikan hutang perusahaan supaya juga pada saat beli ini bersih gitu. Namun tidak memenuhi perjanjian soal itu. Ya, yang penting dengan kesepakatan Pak, dirembuk lagi baik-baik. Ya, biar tidak konflik belakangan ya Pak ya. Iya, biar sama-sama enak gitu. Ya. Pada saat perjanjian ini sampai itu kan ada bagian, ada orang yang sebagai perantara Ustaz. Ya. Itu kan diperlukan semacam fee. Nah misalnya nanti ini saya mesti kembalikan, itu juga saya harus dari orang-orang itu. Ya bisa. Iya, Allah barik fiik. Baik, terakhir dari WA silakan. Apa hukumnya sewa rumah dan wifi di rumah yang ada denda keterlambatan jika telat bayar? Rumah ada denda keterlambatan ketika telat bayar. Gini, kalau ini tergantung ya. Kalau sewanya nanti bayarnya belakangan. Telat bayar ada denda. Berarti kan dia pakai dalam bentuk utang. Ada tambahan denda di sini riba. Namun kalau bayar di muka ya sewanya, terus nanti misalnya jangka waktu 1 tahun, ternyata dia belum keluar dari rumah itu juga, terus dikenakan denda, maka tidak masalah denda tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah ketemu lagi pada pertemuan besok pagi tentang pinjaman online. Semoga manfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.